A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh kali ini, di waktu yang penuh berkah ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir untuk kemudian berada di dalam lapis-lapis keberkahan. Yang pertama adalah keberkahan Masjid Baitullah, kedua keberkahan waktu subuh, yang ketiga adalah keberkahan majelis ilmu, yang keempat keberkahan bulan suci Ramadan. Insyaallah semoga Bapak Ibu semua yang hadir dalam majelis ini Allah karuniakan banyak-banyak kebaikan, sehat walafiat. Allah lapangkan semua kehidupannya, Allah mudahkan rezekinya, Allah bahagiakan hatinya insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah Anda akan menyampaikan topik terkait dengan ibadah harta. Ibadah harta atau yang dalam istilah syariat para alim ulama menyebutnya malun mahdoh. Malun mahdoh yaitu ibadah harta. Ada ibadah yang sifatnya fisik, ada ibadah yang dia sifatnya harta. Kenapa topik ini diangkat? Karena banyak di antara kaum muslimin, dalam segmen besar kaum muslimin ini, merasa bahwa infak itu adalah ibadah pilihan. Kalau mau infak ya infak, kalau misalnya enggak ya enggak apa-apa gitu-gitu. Adalah ibadah yang sekenanya. Kalau lagi mood ngasih, kalau enggak lagi mood enggak ngasih. Dia bukan ibadah yang direncanakan. Kita ini kan sholat subuh berjamaah ini kan direncanakan. Pagi itu ada subuh berjamaah. Siang nanti tengah siang tengah hari ada zuhur. Lalu kemudian sore dikit ada asar. Itu terencana. Nah, ibadah infak ini jadi tidak terencana karena ada struktur berpikir dalam kaum muslimin ini yang tidak dibangun utuh. Seakan-akan infak itu pilihan. Itu satu. Yang kedua, seakan-akan infak itu untuk agnia. Saya kan bukan orang kaya, saya kan bukan pengusaha, saya kan gaji aja udah ngepas sebulan, jadi ngapain saya harus infak? Nah gitu-gitu Pak. Jadi izin saya materinya tentang infak. Tapi tenang aja ya, saya di sini nggak ngumpulin sedekah ya Pak. Ya, jadi pokoknya saya menyampaikan tentang infak. Bapak Ibu nanti nyaman infaknya ke lembaga apapun, ke Masjid At-Taubah boleh, ke lembaga yang Bapak Ibu percaya boleh, mau direalisasikan sendiri juga boleh. Jadi ini saya membangun keilmuannya saja gitu untuk melihat mengapa infak itu penting. Yang pertama adalah ayat yang tadi saya bacakan di sholat ya, dan kita semuanya hampir hafal. Ini awal surah Al-Baqarah. Bapak Ibu sekalian, hampir semua dari kita ingin punya kehidupan yang baik ya. Ingin punya kehidupan yang baik, ingin punya kehidupan yang beruntung. Kalau kita bicara tentang kebaikan kehidupan di dalam istilah syariat, dia bukan goni, dia bukan agnia, dia bukan kathiron dari segi mal atau dari segi harta. Syariat itu menyebut kehidupan yang baik dengan al-falah. Apa? Al-falah. Maka dari itu azan bunyinya gimana? Hayya 'alal falah. Jadi falah itu adalah kebaikan kehidupan yang puncak. Nah, maka dari itu di ujung surah Al-Baqarah kita ketemu kalimat ulaika humul
muflihun. Ya. Kita baca dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim itulah kitab yang kemudian petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Dijelaskan di ayat 345. Muttaqin itu, nah gitu. Jadi awal dari surah Al-Baqarah ini adalah ayat menjelaskan ayat. Bapak Ibu, kalau seperti ini kedengaran tidak sampai? Kedengaran ya? Oh kurang. Ya. Oh gak apa-apa Pak, gak apa-apa, pakai ini aja. Saya takutnya menggema saja. Nah jadi di awal surah Al-Baqarah itu tafsir ayat menjelaskan ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Dijelaskan di ayat 345. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adalah mereka yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang dirizkikan kepada mereka, mereka kemudian menginfakkannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, meyakini apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad maupun sebelum. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka percaya adanya akhirat. Mereka percaya ada hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan dan seterusnya. Meyakini adanya surga, meyakini adanya neraka, itu wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim, itulah yang mendapatkan petunjuk mir rabbihim dari Rabbnya, wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan, muflihun. Nah yang menarik, jadi siapa yang muflihun, maka yang muflihun adalah yang muttaqin. Nah gitu dulu, yang muflihun, yang beruntung adalah yang muttaqin. Nanti nyambung di surah puasa. Kenapa kita disuruh puasa? La'alakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Tapi apa itu bertakwa? Bertakwa itu tiga. Bertakwa itu tiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka meyakini yang gaib-gaib. Apa itu gaib Bapak Ibu sekalian? Gaib itu dalam Al-Qur'an lawannya zahir. Di kalimat Al-Quran itu ada kalimat ya'lamuna zahiran. Orang-orang yang masuk neraka itu karena melihat yang zahir-zahir saja. Nah apa itu yang gaib? Mereka mengimani apa yang gak kelihatan. Nah saya pelan-pelan sekarang. Kalau kita bekerja, kita bisa yakin bekerja di sebuah perusahaan karena ada gajinya. Gaji, ujroh, upah itu zahir, kelihatan. Makanya kita semangat kerja. Nah, begitu ada tetangga kita punya hajat, begitu ada saudara kita butuh bantuan, kita udah tahu nih, kayaknya cuma bantu-bantu doang nih, nggak ada upahnya. Lalu dalam hati kita begini, kita bantu saudara, mudah-mudahan Allah bantu kita. Itu gaib. Nah jadi begitu ngebantu saudara yakin bahwa akan dibantu, maka itu bagian dari yu'minuna bil ghaib. Nah termasuk nanti sedekah. Kenapa sedekah itu namanya dari kata sod dal qaf, sedekah. Asal katanya siddiq. Jadi kalau keimanan itu dia benar, maka ada keberanian dia untuk mengeluarkan harta. Karena zahir harta berkurang. Yang zahir itu kalau sedekah itu harta berkurang. Tapi kalau kita mengimani bahwa Allah pasti ganti, Allah pasti membalas, Allah kemudian pasti memudahkan akhirat saya dengan sedekah ini, maka itu namanya yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib itu adalah apa? Mengimani pada yang enggak kelihatan. Nah, itu namanya yu'minuna bil ghaib. Kita mengimani balasan yang enggak kelihatan, termasuk meyakini surga, meyakini neraka, gitu-gitu dan seterusnya. Tapi nggak boleh umat Islam itu ya cuma yakin di batin aja. Kalau bahasa kita apa Pak?
iling ya Pak ya. Yang penting baik, yang penting iman, tapi nggak sholat gitu loh. Ini saya aman ceramah begini kan Bapak Ibu sholat semua ya. Nah, kan ada yang narasinya keimanannya begitu Pak. Maaf, keyakinannya begitu. Oh Mas Randy masih sholat ya. Saya pernah ketemu Pak orang yang begitu. Oh Mas Randy masih sholat ya. Oh kenapa Pak memangnya? Oh beda makom. Kalau saya udah nggak perlu sholat lagi ya kan. Sakti banget ya. Kalau saya ini makomnya udah beda, saya udah nggak perlu sholat lagi, hati saya udah masuk pada hakikat, udah apa lagi itu. Ya saya juga belajar tasawuf Pak. Tasawuf itu dia harus tegak syariat dulu. Nah, maka dari itu nggak boleh cuma beriman, harus wayuqimu nasolat, dia harus tegakkan sholat. Jadi iman itu harus ada buktinya pada ketaatan. Iman itu harus ada buktinya pada perilaku. Sujud enggak? Katanya iman kepada Allah. Sujud enggak sama Allah? Katanya iman kepada Allah. Menghindari khomer enggak? Katanya iman kepada Allah. Keluar dari riba enggak? Nah itu, dia iman enggak kepada Allah? Taat enggak? Tapi setelah taat juga enggak cukup. Mesti 3. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kita belajar sekarang harmonisasi dari ayat ini, iman kepada yang gaib, tegakkan sholat, infak. Ya, kita kunci Al-Baqarah surah kedua ayat ketiga. Di mana lagi harmonisasi berikutnya? Harmonisasi iman, sholat, infak ini berulang lagi pada surah 35, surah Al-Fatir, surah Fatir, surah 35 sebelum surah Yasin ayat 29 ya. Bapak Ibu kalau misalnya ada Quran digital bawa handphone boleh dibuka bareng-bareng. Surah 35 surah Fatir ayat 29. Di surah Fatir 35 ayat 29 malah lebih eksplisit lagi Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Wa qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah. Ini kan kita jarang ada yang awam ya Pak sama ayat di tengah-tengah ini. Jadi saya izin kita coba sama-sama ulangi. Innal ladzina, coba innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya yang yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Kalau dia kalimatnya tala, jadi Quran itu ada dua, iqra dan tilawah. Kalau iqra itu qara'a, ya qara'a membaca, ngerti enggak ngerti qara'a. Ngerti gak ngerti itu iqra. Makanya barang siapa yang iqra'ul Quran ala harfin, membaca Quran setiap huruf baginya 10 kebaikan. Ngerti gak ngerti, itu iqra. Tapi kalau tala at-tilawah yatslu, itu dia membaca Quran beserta memaknai dan mengimaninya, itu namanya tilawah. Jadi innal ladzina yatluna kitaballah, sungguh orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan juga salat, wa anfaqu, dan kemudian menginfakkan, mimma razaqnahum, pada apa yang kemudian sudah kami rezekikan kepada mereka, sirran, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan. Nah, yarjuna tijaratan lan taburo, mereka itu sedang berharap perdagangan yang tidak merugi. Nah, ini dia Pak.
tafsir utamanya tijaratan lan tabura itu adalah transaksi kepada Allah itu nggak akan merugi. Nah itu tafsir pertama. Kerja sama bos itu bisa rugi pak. Kadang bos nggak pengertian, kadang manusia nggak pengertian. Mengabdi pada institusi, pada lembaga, mau itu BUMN kah, mau itu lembaga negara kah, itu bisa salah-salah penilaian pak. Bisa salah renumerasi, bisa salah kasih insentif, bisa salah kasih keputusan karir, macam-macam. Tapi ngabdi sama Allah itu pasti untung. Nah, termasuk tijaratan lan taburan itu adalah semua yang dia usahakan di muka bumi beruntung. Semua yang dia usahakan di muka bumi apa? Beruntung. Maka tafsir kedua adalah betul-betul bisnis yang beruntung. Gitu loh. Betul-betul bisnis yang beruntung. Sama gak tadi sama di surah Al-Baqarah ayat 5? Ulaika humul muflihun. Itulah orang yang beruntung. Nah di sini dijelaskan beruntungnya. Tijaratan lan taburan. Perdagangan yang gak pernah merugi. Sama strukturnya. Ayo sama-sama. Yatsluna kitaballah. Coba. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Yatsluna kitaballah, orang yang membaca kitab Allah pasti bertambah imannya. Ya kan? Di awal surah Al-Anfal yang kalau misalnya dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Nah, makanya yatsluna kitaballah itu harmoni, kongruen, ekivalen dengan iman. Wa aqamus shalah di surah Fatir 3529, tadi di surah Al-Baqarah ayat 3 wa yuqimunas shalah. Al-Fatir wa aqamus shalah. Nah, di Al-Baqarah wa mimma razaqnahum yunfiqun, di surah Fatir wa anfaqu mimma razaqnahum. Nah, jadi infak. Makanya surah Al-Fatir ayat 29 ini beberapa teman-teman ahlul Quran sering menyebut ASI. Boleh diulangi Bapak Ibu? ASI. Al-Quran, sholat, infak. Gimana? Al-Quran, sholat, infak. Kan gampang ingatnya Pak ya. ASI. Bayi kalau mau sehat, ASI. Ya gitu. Hidup kalau mau beruntung, ASI. Al-Quran, sholat, infak. Dan infak di sini Pak udah jelas tuh. Sirran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, boleh dua-duanya. Jadi misalnya ibu ya atau bapak keluarga besar, misalnya supaya nggak ada di sinilah, misalnya siapa Haji Salim gitu misalnya gitu. Ini Haji Salim muwakafkan 100 juta rupiah untuk perluasan Masjid At-Taubah misalnya gitu. Diumumkan wakaf dari Haji Salim sebesar 100 juta rupiah. Itu boleh. Sirran wa ala niatan. Janganlah kita julid gitu aja diumumin. Ria. Loh bukan. Itu boleh. Bukan ria. Saya teman dekat, berhubungan dekat sama pengusaha muda Bandung ya. Usianya masih lahir 91 tuh, usianya masih 29. Dewa Eka Prayoga tuh. Penghasilannya 1,5 sampai 2 M sebulan. Sodakohnya 500 juta setiap bulan. Infaknya di luar wakaf. 2 bulan ini ngomong intens sama saya, ngobrol, gimana Kang ya, saya sedekah 500 juta udah mulai bingung. Karena bingung Pak, 500 juta bagi-bagi bingung. Jadi kita bingung gak punya uang, dia bingung juga, ini uang banyak. Maka saya bilang, wah bikin aja Dewa Eka Prayoga Foundation. Nah kebetulan ngerti Quran juga. Kita kan gak pamer-pamer, tapi kita Dewa Eka Prayoga Foundation bikin. Alhamdulillah saya jadi bolak-balik Bandung, salah satunya ngerjain yayasan ini juga. Langsung dia, oke, Ramadan ini 500 juta. 500 juta dari mitra bisnis saya, BRL Kosmetik. 500 juta dari saya, 1 miliar bikinin acara untuk santri. Nah ini acara santri nanti besok, minta doanya di Trans Studio Bandung, ditutup hari Ahad. Nah jadi kalau misalnya Bapak Ibu bawa anak-anak hari Ahad,
TSB Bandung yang di TSM kok tutup? Nah itu karena kami book ya. Maka izin Pak, ini panitia banyak, kami belum punya kantor. Palem nih jadi gudang untuk hadiah untuk santri, insya Allah sampai hari Minggu acara. Nah itu diumumin, saya nyerahkan 500 juta. Itu bukan ria, itu boleh sirran wa ala niatan. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh terbuka. Dua-duanya baik. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kadang-kadang umat ini dia harus diprovokasi. Harus dia apa? Provokasi. Kalau nggak ada yang wakaf semuanya diam. Satu wakaf karpet, semuanya ikut wakaf karpet. Baru satu yang wakaf karpet ngawalin, aneh satu. Sebelah Pak Haji rada panas, aneh tiga. Aneh tiga. Satu lagi aneh tujuh. Nah perlu ada provokator. Nah, jadi memang nggak apa-apa disampaikan itu, ini ayatnya. Nah tapi yang kita bahas pada kesempatan kali ini bukan sirran wa alaniyatannya, tapi kemudian apa? Infaknya. Ayo coba sama-sama, iman, sholat, infak. Coba iman, sholat, Al-Quran, sholat, infak. Nah maka dari itu dia berulang lagi resonansi ayat ini di surah Ibrahim, surah 24. Nah, kalau Bapak Ibu yang ngikutin Qur'annya, surah 24, surah 14 Ibrahim, surah 14 ayat 24. Saya ulangi sekali lagi, surah 14 surah Ibrahim ayat 24. Bagaimana bunyinya? Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan. Alam taro kaif. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Daraballahu mathalan. Daraba, Allah lemparkan sebuah permisalan. Alam taro kaifa daraballahu mathalan. Kalimatan thayyibah. Permisalan sebuah kalimat thayyibah. Apa maksud kalimat thayyibah di sini? Menurut alim ulama, kalimat yang baik ini adalah kalimat tauhid, kalimat iman. Jadi Allah pengen bilang, apakah kamu tidak lihat Allah kasih permisalan tentang iman? Apa itu iman? Kasyajaratin thayyibatin, kata Allah. Kalimatan thayyibat, kasyajaratin thayyibatin. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Lagi-lagi tiga. Asluha thabit, akarnya menghujam. Asluha thabit, akarnya menghujam. Ya. Sampai ke tanah. Asluha. Ini akar dari bahasa Indonesia asli. Kita sering ngomong asli, original. Asli itu dari bahasa Arab. Asluha, akar. Kenapa? Karena pohon itu aslinya dari akar itu. Begitu akarnya menyerap unsur hara, jadilah dia pohon. Asluha thabit, akarnya mencengkram sehingga dia thabit. Makanya ada doa, Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Allahumma thabbit qalbi, ya Allah kuatkan hatiku ala dinik, pada agama ini. Nah, thabit itu artinya dia kokoh, ditiup angin dia nggak goyang, digoyang-goyang. Kenapa? Karena akarnya kuat. Asluha sabit. Wa faruha fis sama, batangnya menjulang sampai ke langit. Yang ketiga, ayat 25 masuk, tu'ti ukulaha kullahinin bismi rabbiha, dan dia bisa memberikan rasa buah yang manis. Ayo sama-sama. Akar batang buah. Coba. Mukmin, akar batang buah. Akar iman. Kenapa akar itu disebut dengan iman? Karena hanya imanlah yang bisa bikin kokoh orang. Ya. Saya setiap Senin malam, Pak, nanti boleh diajak anak-anak. Ini memang segmennya anak-anak muda. Saya setiap Senin malam itu bolak-balik dari Balikpapan ke Bandung ngisi majelis di Masjid Al-Latif Saninten.
Sudah sekitar 13 pertemuan. Nanti mulai lagi normal ba'da Isya berjamaah tanggal 16 Mei setiap Senin malam. Itu setiap pekan, Pak. Anak mudanya jumlahnya 1.200 orang. Jadi di Saninten itu setiap Senin malam jamaahnya udah kayak pasar malam. Itu, Pak, kerjaan saya setiap taklim. Kenapa saya pulangnya malam? Taklimnya selesai setengah 10, saya pulang jam 11 karena saya melukin anak-anak itu, anak-anak muda itu yang ikhwan satu-satu. Anak-anak muda itu, Pak, Masya Allah, ngomongnya, Abi, saya dipanggil di Bandung ini Abi. Abi, saya rasanya mau mati aja gitu. Kenapa? Ini saya suka sama akhwat, udah deket, nikah sama yang lain. Nah, itu. Jadi patah cinta itu, Bu, patah hati itu, Bapak Ibu. Itu memang pengennya bunuh diri, itu betul. Nah, udah sedih dia begitu, kita suntik iman. Mata kita ini, jadi sambil meluk itu saya kadang nasihatin, mata kita ini cuma terbatas saja kan, Bandung, Sumedang. Kuliah di mana ente? Unpad, Ustaz, dari Jatinangor. Ini mata antum tuh sekitaran Jatinangor, saya bilang. Tapi kalau pandangan Allah, itu Allah melihat yang di UI Depok, Allah lihat yang di ITS Surabaya. Kalau nggak dapat akhwat yang ini, Allah lagi siapkan akhwat yang lebih baik. Oh gitu, Ustaz. Iya, iman. Ya udah, Ustaz, aneh rada tenang. Katanya apa? Aneh rada tenang. Iya. Manusia di muka bumi ini 7 miliar, saya bilang kayak gitu. Perempuannya ada 3,5 miliar. Mungkin yang belum nikah ada 2 miliaran lah, saya bilang gitu. Tenang aja, masih ada 2 miliar. Oh iya juga ya, Abi. Nah, itu iman, Mak. Artinya orang yang punya iman itu dia tegak aja gitu. Jadi nggak sibuk gitu kan. Ini kadang-kadang di percakapan itu kan, oh gimana kayak gini dan seterusnya. Banyak kita itu nggak memasukkan iman gitu. Seakan-akan kita pegang semuanya, urusan kita semua gitu. Gimana nanti anak kuliah, habis kuliah itu kan dia kan nanti nikah, gimana nanti rumahnya. Seakan-akan kita yang menanggung semua rizkinya gitu. Ini kadang-kadang sok tahu juga. Padahal bisa aja beasiswa. Saya kemarin ke Turki, Bu, ke Turki 10 hari itu. Turki ini lagi maksimal di pendidikan ya. Jadi dia banyak buka beasiswa gratis untuk kawan-kawan. Ternyata di Turki itu SPP 6 bulan, kampusnya bagus, dosennya bagus-bagus, itu cuma 1.500.000, ada 1 juta. Karena lira kan, mata uangnya lira lebih jatuh. Artinya kita nggak pernah tahu rezeki itu. Nah, kenapa saya sampai ngomong jauh banget ya sampai ngomongnya. Jadi intinya adalah Bapak Ibu sekalian, nah kita itu ketika kita berbicara tentang sirran wa alaniyatan itu, ya kita betul-betul harus sadar betul gitu, bahwa yang kita lakukan itu boleh kita tertutup, boleh kita kemudian terbuka. Oh maaf, tadi asluha sabit ya, saya bicara asluha sabit. Jadi iman apa korelasinya? Akar. Coba lagi, iman akar. Akar itu di bawah tanah, Pak. Tapi nggak cukup cuma akar, harus ada yang di atas permukaan. Saya tuh yang penting iman, nggak usah kelihatan ibadahnya, nggak boleh, Pak. Yang penting tuh iman, nggak usah ke masjid lah. Bapak Ibu yang ke masjid At-Taubah itu makomnya belum nyampe, nggak boleh. Karena harus ada batangnya. Nah, batang inilah yang disebut dengan akhlak ibadah. Nah, itu batang. Jadi harus ada batangnya. Jadi nggak boleh kita ngomongnya cuma akar, terus nggak ada batangnya, itu nggak boleh. Nah, oke, ketaatan ini udah banyak yang bahas, tapi nggak cuma itu. Tu'ti ukulaha kullahin bithirobiyah, harus kemudian bisa memberikan rasa buah yang manis. Jadi mukmin yang benar, imannya kuat, sholat akhlaknya bagus, dan ada rasa buah yang manis yang bisa dirasakan sama masyarakat, itu mukmin. Tapi kalau orang nggak dapat manfaat, ada tiada dia sama saja, dia hidup ya begitu, dia wafat juga kita juga nggak ngerasa kehilangan apa-apa, ini gawat. Makanya nanti saran saya,
boleh studi banding 16 Mei ke majelis di Al-Latif itu Pak. Jadi pertama saya bangun majelis itu sediakan makan, saya bilang gitu. Kita harus sediakan makan. Waktu itu jamaah saya masih 300-200. Kita buka GoFood. Jadi jamaah datang ada makanan. Kadang pulang sisa bawa makanan. Lama begitu kita bagi makanan, ada kawan ngasih 400 kg beras. Menarik nih. Jadi pulang taklim kita kasih beras. Kita packing sekilo setengah waktu itu. Jadi pulang bawa beras. Lama ada yang ngasih Indomie dan segala macam. Oke, pertemuan ketiga kita buka gudang sembako. Jadi ada gudang sembako Masjid Al-Latif. Bapak Ibu, sekarang di majelis Senin malam itu datang makan. Jadi maghrib datang, maghrib ke isya, mau puasa sunnah nggak puasa sunnah makan. Parkir 3.000-5.000 gratis. Pulang dapat beras, sarden, pokoknya sembako gitu. Dan yang pakai motor dikasih voucher bensin 10.000 rupiah. Satu kali setiap Senin itu operasional kami 20-25 juta rupiah Pak. Nah, itu namanya givers. Kalau nggak percaya nanti lihat sendiri. Makanya Pak, jamaahnya 1.200. Bukan ustadznya yang hebat, berasnya Pak. Jadi udah deh, yang penting duduk dulu deh. Nggak tahu nih ustadznya ngomong apa, yang penting dapat beras. Begitu Pak. Anak-anak muda itu datang dapat bensin, dapat beras, dapat sarden. Lama-lama itu 1.200 jamaah. Nah, kenapa mesti ngasih begitu Bapak Ibu sekalian? Karena itulah iman. Iman itu jadi nggak bisa kita nih, nggak bisa kita ngaji begini lalu kemudian orang nggak dapat manfaat, itu nggak bisa. Nah, ini nanti nyambungnya di mana? Nyambungnya di ayat yang tadi saya bacakan di rakaat yang kedua, surah Al-Maidah. Nah, coba kita buka sedikit ya. Surah Al-Maidah, surah kelima, ayat 112, 113, 114. Saya masih ada waktu ya. Iya, soalnya saya diingetin mama saya Pak, jangan cepat-cepat selesai. Tadi mama saya kayak gitu. Jadi saya ini tergantung mama aja. Makanya materinya rada panjang ini. Kalau mama saya nggak ingatin tadi 20 menit selesai. Jangan cepat-cepat selesai kata mama saya. Udah panjang jadi materinya. Ayat 112, 113, 114 Al-Maidah. Makanya surah ini namanya Maidatan. Maidah itu hidangan. Itu Maidatan. Gimana bunyinya? Idh qalal hawariyuna. Ingatlah ketika Hawariyun. Siapa Hawariyun ini? Hawariyun ini 12 murid Isa, Nabi Isa alaihissalam yang terbaik. Asal kata Hawari ini putih. Jadi orang yang memutih-mutihkan diri. Jadi kalau mau akarnya tasawuf ya, akarnya tasawuf, tazkiyatun nafs, qalbun salim, membersihkan diri, itu akarnya adalah pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Makanya Kristen itu Pak, kalau ketemu dia agamanya kerahiban, ya, pelayanan, menghindari dunia, karena memang nabinya nabi tasawuf. Makanya muridnya namanya Hawari. Hawari itu putih bersih, ya, putih bersih, Hawariyun. Idh qalal hawariyuna, berkata 12 murid terbaik Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuk, bisakah Rabbmu ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama, menurunkan hidangan dari langit. Ini kalau ngerti bahasa Arab ini perkataan rada gak sopan. Perkataan itu seperti gini loh, bisa gak sih Tuhanmu, nah, gitu loh. Isa, kan kamu nyuruh kami nyembah Allah, bisa gak Allah itu turunin makanan minas sama, dari langit? Bisa gak turunin makanan dari langit? Nah gitu. Makanya Nabi Isa di akhir ayat ini langsung ngomong, qala ittaqullah. Kalau disambung bacanya qala ittaqullah, bertakwalah kepada Allah in kuntum mu'minin. Bayangin aja Pak, saya misalnya dakwah, Bapak Ibu, Islam adalah begini, Allah itu maha kaya. Tiba-tiba ada jamaah,
Ustadz bisa nggak Allah lunasin hutang saya? Menggigil juga Pak Ustadz, digituin. Makanya Nabi Isa langsung qalat taqullah in kuntum mu'minin, bertakwalah kepada Allah kalau kamu beriman. Nah, di ayat 113, ini saya pelan-pelan. Di ayat 113 Hawariyun menjelaskan kenapa mereka nantang Rob nurunin makanan. Apa kata Hawariyun di situ? Qalu nuridu an na'kula minha. Kami itu mau makan makanan dari langit itu, watatma'inna qulubuna, supaya hati kami ini tenang. Bapak Ibu, apa maksudnya? Nabi Isa, kita ini lapar. Engkau nyuruh sujud, gini deh, ada makanan nggak? Nah gitu loh. Kalau ada makanan, nih kalau kita ngikut agama kamu, terus kami kenyang, ya. Kalau kita ngikut ajaranmu, terus kami kenyang, nah hati kami tenang, gitu loh Pak. Apa maksudnya? Sebetulnya ini syariat para wali kita dulu, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga. Dakwah itu gak bisa ceramah-ceramah aja. Dakwah itu harus ada makanannya. Setelah rame Senin malam kan teman saya di Bogor minta, pengusaha Bogor namanya Bang Dirga, Ren, ngisi di Masjid Aneh Al-Falah. Antum kan Selasa di Jakarta katanya, kan pulang Rabu, Selasa malam Masjid Aneh. Saya Pak langsung minta mahar. Maharnya apa? Majelis saya maghrib harus ada makanan, pulang harus ada beras. Deal Pak. Bener. Karena nggak bisa Pak kita ceramah itu nggak ada makanan. Ini untung kita puasa ya. Kalau enggak saya maharin juga tadi panitia. Ustadz ngisi, Ustadz ada makanan nggak nih? Saya sekarang nggak percaya diri Pak kalau ceramah itu di masjid nggak ada makanan, beneran. Saya ngisi di Samarinda gitu. Saya selalu bilang, saya ngisi kapan? Subuh. Ada nasi kuning kah? Kenapa Ustadz? Kalau saya ceramah itu jamaah harus kenyang habis saya ceramah. Siap Ustadz. Nah gitu. Supaya Pak kalau kita ceramah itu hati umat tuh tenang. Oh betul nih Ustadz Randy ceramah nih. Buktinya habis dia ceramah makan kita. Nah gitu loh Pak. Dan berikutnya ini memang ada kalimatnya, coba di sini. Wa na'lama an qad sadaqtana, supaya kami bisa membenarkan kalimatmu. Kenapa sekarang dakwah ini sulit diterima masyarakat? Karena ceramah doang. Islam rahmatan lil alamin. Islam itu peduli fakir miskin. Orang miskin dengerin aja. Pulang-pulang pengajian masih juga miskin. Masih juga lapar. Ini kalau Bapak Ibu lihat Instagram ya, ke masjid yang kami asuh. Nenek Tri, mama saya, Ibu Tri udah beberapa bulan waktu itu di situ. Sekarang di Masjid Berkah Box Balikpapan, Instagramnya @masjidberkahbox, ikut kuliah maghrib sebelum buka dapat voucher Rp5.000. Sholat Isya Tarawih dapat voucher 15.000. Sholat subuh berjamaah dapat voucher 10.000, satu jamaah 30.000, suami istri 60.000. Kalau anaknya 2 120.000 Pak. Ditukarnya kapan? Pasar Ramadan gratis pada asar. Jadi pada asar gula diikat sama minyak goreng yang udah kita packing seliter 5.000. Ada Pepsodent, pasta gigi, ada mie instan, ada sarden, ada pasar Ramadan. Pecahannya Rp5.000. Dia belanja di situ. Rame langsung masjid Pak. 500 orang rame langsung. Namanya insentif ibadah. Sholat kasih voucher. Ada ayatnya. Jadi begitu kita ceramah Islam adalah rahmatan lil alamin di masjid, begitu dia keluar ketemu soto Banjar, nah langsung beriman dia kan. Oh iya nih ada soto nih, bener nih ustadznya ceramah nih gitu. Ini ngomong Islam rahmatan lil alamin, Islam kasih sayang. Katanya fakir miskin, mana nih kasih sayangnya? Saya datang ke masjid lapar, pulang lapar. Makanya masjid-masjid di Indonesia ya kalau at-taubah udah sejahtera semua. Tapi lihat di kampung-kampung tuh Pak, nggak bergerak safnya, nggak bergerak safnya. Ya, kami punya program di Ciwidey, itu di Ciwidey. Saya datang di sebuah masjid, masjidnya cuma 1 jamaah saja, 2 jamaah. Bikin gitu makan siang gratis, 2 saf Pak, langsung makan siang gratis, langsung 2 saf. Waktu pembukaan, masya Allah ya, beda jauh sama Pak RW di sini.
Waktu pembukaan Pak RW-nya, gini Bu, saya kan nggak sholat, masa saya nggak boleh makan, masa ditaruhnya di masjid? Maksud dia kenapa nggak ditaruh di balai RW? Akhirnya kami ngomong, boleh Pak, Bapak pokoknya tunggu yang sholat zuhur sholat dulu, nanti baru Bapak boleh makan di sini. Nggak sholat nggak apa-apa. Selang 5 hari Pak RW-nya sholat Pak, heboh satu kampung. Cuma wasilah makan doang. Jadi memang antara makan sama iman itu dekat. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Makanya itu pentingnya infak, pentingnya kita ngumpulin uang, ngumpulin dana. Saya sama santri-santri saya di Al-Latif itu nggak boleh kita cuma ngumpul-ngumpul aja, kumpulin beras. Ayo bikin struktur yang benar, bikin nomor rekening masjid yang akuntabel. Abi nggak pegang uang, Abi nggak pegang beras. Bikin gudang. Kau nggak percaya transfer uang, kau kirim beras. Siap Bi. Santri-santri itu ngumpulin 5 kilo, 25 kilo. Sekarang 1 bulan tuh Pak, terhimpun 2,5 ton, 2 sampai 2,5 ton beras. Itu saya nggak pernah kerja macam-macam. Pokoknya mendorong gitu aja udah. Nah itu konsepnya. Jadi satu, watatma'inna qulubuna. Ya, kenapa dakwah itu harus ada makanan? Kenapa dakwah itu harus ada dikasih duit? Watatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana, dan supaya dia membenarkan dakwah kita, wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan supaya dia bisa menjadi saksi. Supaya dia bisa menjadi apa? Saksi. Syahidin itu beda Pak. Syahidin itu betul-betul menyaksikan ya. Saya sebetulnya punya episode perjalanan hijrah tuh Pak, Januari 2019 ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di TV One, tapi memang guru saya nggak begitu terkenal, namanya Kiai Haji Lukmanul Hakim Pontianak. Saya bergaul dari 2016-2017 lah. 2018 tuh dia udah kesel banget sama saya. Udah Ren, kembali ke dakwah, udah nggak usah lagi tarif-tarif. Kan saya dulu masih tarif tuh 2018. Diundang kemana? Dulu bukan ustadz kan, trainer motivator gitu. 2019 itu Ustadz Lukman bilang, udah nggak usah tarif-tarif, kata dia. Nggak usah ditanya orang kafalahnya berapa, ini udah pokoknya sedikasihnya. Apa kata Kiai Lukman? Sedikasihnya aja. Oh betul Bu, kita mulai takbir bismillah sedikasihnya 250.000, betul. Bensin aja wafat kita langsung. Itu kan kita deg-degan kan? Gimana nih, masih deg-degan. Sampai akhirnya begitu saya pulang dari dakwah safari di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, keliling, kawan saya kasih 5 juta kalau salah waktu itu. Keliling kita 5 juta tuh udah operating, tiket segala macam tinggal dikit. Sampai di Bandung, owner Wardah itu Pak Harman Subakat transfer 50 juta. Saya bilang, Pak apa ini Pak? Dia tanya nomor rekening, apa ini Pak? Nggak, kita bagi tugas, kata dia gitu. Saya bisnis, antum kan dakwah kan. Malam dia transfer lagi 50. Langsung lebaran kita Pak 100. Akrobat langsung kita. Begitu dapat 100 langsung beriman gitu loh Pak. Ya kan? Bener nih dakwah nih. Sebelum datang 100 juta itu kita masih, nih kiai aneh bener nggak sih ngasih tahu gini nih? Nggak pakai tarif, nggak pakai apa, bener Pak. Kadang-kadang kita tuh susah kalau nggak kelihatan buktinya. Kata Kiai Lukman, sabar-sabar Ren, insya Allah dikasih Allah yang terbaik. Bisa juga makan, tenang aja. Sekarang Pak, Turki gratis, September umroh gratis, Desember gratis. Di Jakarta sekarang teman satu, antum kalau di Jakarta pakai Velfire aneh Ustadz, sama supirnya, la haula wala quwata illa billah. Dewa Eka Praga Foundation, Ustadz, tiket antum domestik di seluruh Indonesia semuanya saya yang bayar, kata Kang Dewa begitu. Saya kira internasional, kalau internasional mau bolak-balik Jakarta Istanbul gitu ini kan, nggak ada visa lagi. Rupanya domestik. Jadi saya, kenapa ada yang Bapak tadi ada nanya, Masya Allah, bolak-balik Mas Randy ditanggung siapa? Al-Latif enggak Pak, ditanggung kawan itu. Saya tinggal tekan-tekan Traveloka, terus ngasih ke tim bendaharanya, transfer nominal segini ke rekening Traveloka yang ini BCA, udah aktif tiketnya. Jadi saya tiket itu tinggal pencet-pencet aja. Nah begitu dapat tiket gratis langsung beriman kita, bener Allah, nah gitu Pak, bener.
Tapi sebelum gitu masih kita perjuangan tuh kita masih mikir, nih kiaiannya bener gak sih gitu? Kok hidupannya makin berat gitu kan? Dulunya habis ngisi-ngisi di corporate bisa 5 juta, 6 juta. Sekarang ngisi konsultasi di masjid, upgrading infak, bener-bener 2M kadang-kadang bayarannya. Makasih mas gitu. Nah dari situ kita udah yakin, kita udah tutup mata, kita udah jalan. Wa nakuna 'alaiha minasy syahidin. Jadi umat ini Pak, kalau kita ceramah nggak ada makanan, dia nggak menyaksikan apa-apa. Begitu habis dia ngaji, dia dapat beras, dapat sarden, dapat makanan, baru hatinya itu, oh bener nih rumah Allah, Allah yang maha kaya. Buktinya saya datang ke rumah Allah yang maha kaya, pulang bawa sesuatu, pulang saya bawa makanan, bawa sarden, bawa sesuatu. Bapak Ibu gini aja lah ya, saya nggak usah ngomong yang di Palem lah ya. Kita kalau ke rumah orang kaya Pak, orang royal, begitu masuk, pulang kita tangan kosong nggak Bu? Ibu-ibu nih biasanya nih ya, ahlul bungkus fisabilillah ya Bu ya. Pulang pasti dibungkusin, bener nggak? Bu, ini ada bolu Bu, masya Allah, ini ada buah. Pulang kita masya Allah. Makanya ibu-ibu udah tahu nih rumah siapa yang basah, nah, kan gitu kan? Kalau basah kita kunjungi nih. Ya, rumah siapa nih yang banyak bonusnya? Itu rumah orang kaya. Makanya jangan sampai Baitullah, rumahnya Allah, Ar-Razzaq Al-Ghani, umat masuk keluar lapar. Itu saya paling nggak setuju. Makanya saya sampai ngomong sama panitia di Alatif itu, antum cek SPBU Riau yang terdekat di sini, bisa nggak voucher? Bisa. Sampai kaget tuh SPBU itu. Setiap Senin malam, setiap Senin sore kami bayar 1.500.000, jadi 150.000 voucher, ya 10 ribuan. Jadi kita bagi dulu, yang punya motor kita kasih 10.000 voucher, nanti bisa ditukar di pom bensin. Kadang-kadang kita kasih 10.000, dia ngomong Sumedang Ustadz. Oh iya ya. Ada yang Ustadz Garut Ustadz, masya Allah Garut datang 3 lembar. Jauh-jauh santri saya Garut, Sumedang, masya Allah tabarakallah. Jadi maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sekarang saya tutup, kita tutup di 7 menit terakhir ini di surah At-Tolaq, surah ke-65. Kita ke surah 65, surah Tolaq 65 ayat, sebentar, saya tuh hafal posisinya aja nggak hafal nomornya. Surah 65 Tolaq liunfik. Ya, Tolaq surah 65. Surah 65 ayat 7. 65 ayat 7. Ini penutup ayatnya. Ya, kita tutup ngaji kita dengan surah 65 ayat 7. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyunfiq. Ulangi, liyunfiq. Maka infakkanlah. Nah, gitu. Maka berinfaklah. Dzu sa'atin min sa'atih. Coba lagi. Dzu sa'atin min sa'atih. Apa itu sa'ah? Sa'ah itu lapang. Maka kalimat pertama di sini liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Berinfaklah kamu karena kelapanganmu dari kelapanganmu. Nah, gitu kurang lebih. Artinya berinfaklah kamu wahai yang lapang. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kamu lapang, infakkanlah dari kelapanganmu. Nah, maka kalimat berikutnya kebalikannya. Waman qudira. Coba lagi. Alaihi rizquhu. Waman qudira alaihi rizquhu. Dan barang siapa disempitkan rizkinya, barang siapa yang lagi sempit, barang siapa yang lagi berat. Kita pengennya gimana Pak? Kalau misalnya yang lapang berinfaklah, maka barang siapa yang lagi sempit, kita pengen ayatnya gimana? Berinfaklah dengan senyuman gitu ya. Barang siapa yang lagi sempit, maka nggak infak nggak apa-apa, Allah Maha tahu. Ini coba lihat kalimatnya gimana di surah 65 ayat 7. Waman qudira alaihi rizquhu. Dan barang siapa yang rizkinya lagi sempit, falyunfik
maka berinfaklah mimma atahullah, dari apa yang Allah udah kasih. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Tetap harus infak. 1.050.000 bisa keluar gak? Bisa. Saya bikin bangun masjid berkabok sama teman-teman itu Pak, akadnya begini, berwakaflah mulai 10.000 rupiah. Itu betul-betul Pak, 10.000 yang kita kumpulkan, 10.000, 20.000, 10.000 jadi satu nasi box, terkumpul sudah 22 miliaran, 23 miliaran dari ngumpulin 10.000, 20.000, 30.000. Jadi nggak ada namanya sedikit, itu nggak ada. Falyunfik mimma atahullah, berinfaklah dari apa yang kamu punya. Ini kenapa Masjid Al-Latif bisa sampai 2,5 ton? Karena saya ngasih syarat minimum nyetor ke gudang 1 kilo beras, minimum nyetor ke gudang 1 mie instan, minimum nyetor ke gudang 1 gula. Jadi santri saya tuh bawa 3 kilo kumpulin, bawa 5 kilo kumpulin. Bapak Ibu boleh nyoba lah ya, tapi wajah-wajah Bapak Ibu ya 10 karung lah ya. Enggak bercanda, nggak apa-apa ya. Kilo sekarung nggak boleh sama. Jadi falyunfik mimma atahullah, berinfaklah dari apa yang sudah Allah kasih. Nah coba lihat ini, kalimat terakhir di surah At-Tolak ini indah sekali. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak membebani jiwa seseorang, Allah tidak membebani kamu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidak membebani kamu illa kecuali ma'ataha, kecuali apa yang Allah udah kasih. Bapak Ibu rezekinya 10 juta, Allah nggak nuntut infak 100 juta. Ngelihat Dewa Eka Prayoga sodakonya 1 miliar langsung ngedon. Ya Allah, sedekah 1 miliar langsung ngedon. Jangan. Kita punyanya 10 juta, 500.000 jadi nasi box, bisa nggak? Jadi nasi box, kumpulin Jumat di sini. Kan Jumat ada tuh kumpulin nasi. Minimal Jumat latihan. Lama-lama coba kita bikin iftar Senin sama iftar Kamis. Ya, kita buka puasa Senin sama Kamis, nanti pasca bulan Ramadan kita sediakan makan lagi. Minggu habis kajian ada makanan lagi. Habis majelis taklim ibu-ibu hari Rabu siang ada makan siang lagi. Lama-lama nih masjid makan-makan terus tiap hari. Wah itu bagus. Berhasil berarti dakwah saya. Jadi Allah tidak membebani apa yang Allah nggak kasih. Allah hanya membebani pada apa yang Allah kasih. Allah kasih saya lisan. Ya Allah kasih saya lisan. Ya lisan inilah yang harus digunakan betul-betul untuk dakwah. Kasih pemikiran, kasih lisan, bisa bikin materi, punya kemampuan bangun narasi, punya kemampuan nulis, punya Instagram. Itulah yang Allah kasih. Maka Allah menuntut Randy Saputra untuk ke situ. Allah nggak nuntut saya untuk jihad fisik, Pak. Saya main volley lutut cedera, waduh. Ya, capek dikit diabetes naik, aduh, pokoknya nggak cocok lah saya, Pak. Pokoknya kerja-kerja fisik nggak cocok. Mama saya tahu tuh, bersih-bersih dikit, bersin-bersin, pokoknya nggak cocok lah Randy ini. Pokoknya ceramah aja lah pas. Ya udah itu. Allah hanya menuntut apa yang Allah kasih pada kita. Itu yang Allah tuntut. Maka Allah tutup di ayat 7 ini, kunci dari semua pembahasan kita pada kesempatan pagi ini. Saya ja'alullahu, coba lagi, saya ja'alullahu ba'da usri yusron. Ini indah. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusron. Maka kalau mau keluar dari kesulitan, maka Allah akan menjadikan ba'da usrin, setelah kesulitan, yusron, kemudahan. Maka kalau hidup kita memudah Bapak Ibu sekalian, berinfak. Nah, silakan sekarang dibikin programnya. Ayo ya, saya bantu. Infak untuk nasi Jumat udah ada. Senin sama Kamis Bu, buka puasa sunnah udah ada belum? Ada. Takjil atau makan besar?
Jangan nunggu jemaah, soto Banjarnya dulu. Salah kita Bu kalau nunggu jamaahnya. Jadi Bu, ini konteks hadis ya. Saya tambahin sedikit nih ceramahnya ya. Udah jam 6 nih insyaallah. Sesuai amanah mama saya. Benar udah jam 6. Rasul tuh ngomong begini, barang siapa menyediakan makanan berbuka. Apa maksudnya makanan berbuka? Ya makanan berat. Bebek kaleo, ayam geprek gitu loh. Barang siapa memberi makanan berbuka, baginya pahala puasa yang sama. Nah, Nabi itu punya sifat membesarkan hati umat, walaupun dengan sebiji kurma, walaupun dengan seteguk air. Itu bagi yang du'afa. Gak bisa sediain makanan, kau kasih kurma. Ini kurma bertruk-truk di masjid. Kurma. Orang kasih makan kurma panas perutnya Pak. Jadi hadis ini makanan berat. Kalau nggak sanggup makanan berat, maka bebaskan dirimu dengan neraka, walaupun hanya dengan sebiji kurma seteguk air. Jangan nggak pengen dikirim kurma terus berkilo-kilo ke masjid atau kurma. Bebeknya nggak ada. Nah yang utama bisa ngasih bebek. Depan seberang itu Sinjai kan enak, bebek Sinjai 20 porsi ya. Oke, jadi nanti ada infak apa? Buka puasa Senin Kamis. Oke ya, deal ya. Pengajian akhir pekan Pak, hari apa aja Pak? Hari Sabtu 2 mingguan. Oke, pokoknya nggak ada taklim, Sabtu sama Ahad sarapan bareng. Setuju? Top. Kupat tahu. Pokoknya makan aja Pak. Udah bawa dari rumah masing-masing. Pokoknya makan infak. Siap? Jadi Senin, Kamis, Maghrib, Sabtu, Ahad, pagi. Siap. Ibu-ibu majelis taklim kapan? Rutin majelis taklim kapan Bu ngaji? Oh Senin puasa ya. Ya nggak bisa makan siang ya. Ya pokoknya gitu bikin. Insya Allah sudah. Nah bikin di sini gudang sembako. Baginya di mana? Masyarakat di sini. Store aja berasnya, store aja sardennya. Bikin 3. Menerima beras, menerima kornet dan sarden, menerima mie instan. Bikin. Jadi marbot Pak, ada kerjaan. Keenakan kalau cuma azan sama imam doang. Suruh jaga gudang. Enak aja. Mana marbot? Jaga gudang ya, piket, jaga gudang. Jadi nanti kumpulin beras di sini, baginya kemana? Baginya ke masyarakat belakang nih, kawaluyaan, yang minus. Baginya jangan Ramadan doang seminggu sekali, baginya seminggu sekali tiap Jumat keluar bagi-bagi. Nah dari situ nanti insya Allah yang sakit jadi sehat. Palem ini terlindungi dari bala musibah, jadi beruntung. Banyak ya, banyak di sini orang-orang hebat tahu saya. Tahu banget ya orang-orang hebat. Cuma memang kadang-kadang orang kaya ini Pak, dia ngeliat program. Ada program enggak? Nah kita di masjid nunggu orang kaya, ada infak enggak? Ini saling tunggu-tungguan Pak. Makanya program dulu. Mama saya tuh saksi tuh. Ngapain kamu Randy Alatif nih? Ini makanan. Kita tuh program dulu. Saya tuh awal-awal Pak, itu masukin 1.500.000 ke program itu. Beliin beras. Udahlah ngisi di situ nggak ada honor. Pesawat dulu masih cari uang sendiri, bolak-balik papan. Saya masih 1.500.000 2 juta. Beliin beras. Begitu berasnya ada, udah sistem, nggak lagi kita. Abi nggak infak, itu awalan aja. Jangan sekarang minta infak Abi udah 2,5 ton. No. Jadi kita perlu ngawalin Pak. Jadi orang kaya, orang-orang hebat itu, orang-orang yang banyak uangnya, dia ngeliat programnya apa nih anak ini. Dewa teman saya tuh ngelihat, bener gak Bang Randy ini dakwah ini? Oh bener, kasih tiket pesawat. Orang tuh ngelihat Pak. Jadi jangan nunggu. Nah kita di dakwah ini, di masjid ini kita mesti mulai. Saya rasa itu saja ya. Kita tutup. Iman, sholat, infak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesuai amanah mama saya, jam 6 pagi sengaja dipanjangin ceramahnya supaya gak ada tanya jawab. Takut gak bisa jawab. Di sini orang-orang hebat semua, mohon maaf Bapak Ibu, sengaja ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, menjadikan kita hamba yang beriman
hamba yang sholat dan juga hamba yang gemar berinfak. Maka dari sekarang infak harus jadi perencanaan. 10% hasil dari hidup saya infak, 20% dari penghasilan saya infak, gitu insya Allah. Itu namanya perencanaan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.